ini urusan scan ijazah Pak Jokowi, kok abang bisa dilaporkan? Ini gimana ceritanya sih? Iya, jadi kalau kita lihat ya di satu stasiun TV itu, focusing saya sebetulnya apa yang dia katakan bahwa foto di Pak Jokowi, di ijazah Pak Jokowi itu adalah foto bukan Pak Jokowi, tapi foto Mas Dumatno Budi Utomo. Ya. Ya kan? Ketika itu dikatakan itu, ya saya tergelitik karena Mas Dumatno Budi Utomo itu adalah sahabat saya. Mereka nggak sadar itu sahabat saya. Oke. Ya kan? Dan tiba-tiba juga dia kontak saya gitu loh, Mas Budi. Pak Ya Dumatno. Dumatno itu, oke. Bro di mana? Bilang, saya di Jakarta. Loh, Mas Budi di mana ini? Oh saya juga di Jakarta. Kan biasa dia kan Solo Jakarta. Oke. Ketemuan yuk. Ya udah kita ketemuan gitu kan. Oh saya lihat itu ada kan? videonya Ada tuh videonya pertemuan. kan? Iya. Saya tanya, gimana Mas? Ini kok dibilang jadi fotonya ini? Nah, dia kan juga sempat kan dia jelaskan. Iya. Itu kan, wah dia marah juga sebetulnya. Biasanya kalau orang Solo tuh marahnya nggak kayak orang kita nih, orang Makassar atau apa gitu. Ya kan? Akan lebih ini Kita kan. orang timur kan. Timur langsung dia kalem gitu. Ya, Tapi ya, saya tahu dia marah untuk itu. Dan dia sudah 3 kali sebagai saksi kunci di Polda Metro Jaya. Iya. Dia udah diperiksa untuk itu lah. Jadi saya izin, gimana kalau saya ini. Dan juga kan saya membuat, ya dibantu dari sahabat saya, Dr. Roni Teguh, ahli digital forensik dan face recognition juga. Lulusan Hokkaido University. Oke. Ya, menganalisa mengenai mukanya Pak Dumatno dan mukanya Pak Jokowi. Ya, yang saya tampilkan juga di satu stasiun TV itu. Ya. Dan itu kan terbantahkan sebetulnya. Apa yang selama ini yang dia skenariokan, bahwasanya ada satu tersangka mengatakan ponakannya ketemu dengan anaknya Mas Dumatno, Oke. ya kan? Yang mengatakan bahwa anaknya Dumatno itu bahwa fotonya di ijazah Pak Jokowi adalah foto ayahnya. Kan poinnya itu yang diambil. Dengan keyakinan dan seyakin-yakinnya mereka dan juga hasil penelitiannya si Roy Suryo ini. Ya. Ya kan? Orang kan jadi apa ya, heboh kan, jadi apa Ini gitu. anaknya Pak Dumatno Pak loh. Dumatno yang ngomong gitu kan. Anaknya Pak Dumatno itu anggota DPRD Solo perempuan. Saya bilang, mana kenal ponakannya dia gitu loh. Iya. Anda itu siapa? Iya. Ya kan? Ketika saya berbicara begitu, dia tanya, mana Dumatno? Loh, memang Dumatno nggak diundang ke sini kok. Iya. Ngapain diundang ke sini? Dan saya juga tidak mau dia akan hadir karena dia saksi kunci. Iya. Gitu loh. Tapi dengan saya bertemu Mas Dumatno yang sudah saya tayangkan itu sebetulnya sudah ada gambaran. Apa yang dia skenariokan itu adalah bohong semua. Cuma dia main berkelit. Wah itu ijazah scan ijazah palsu dibilang. Oh mereka mengatakan itu scan ijazah palsu. Pertanyaan saya simpel. Apakah dia pernah memegang ijazah asli Pak Jokowi? Pernah lihat langsung? Simpel. Dia mau kenakan saya pasal 32, pasal 35. Kalau pasal 32 itu, kalau yang punya ijazah tidak berkeberatan, nggak ada masalah. Itu pertanyaan saya itu sebenarnya itu. Iya, nggak ada masalah. Gini aja, lihat aja nanti di pengadilan, itu akan dibuka semua. Ketakutan mereka kan begitu. Iya. Kelihatan mereka. Apalagi tadi Kip mengatakan ditolak dia punya. Barusan ya? Bon Jovi kayak itu kan, ditolak. Ditolak ya. Nah, dan selama ini kan dia berlindung dari kata Kip terus gitu kan. Iya. Ditolak. Tapi faktanya ya hari ini ternyata Kip sudah menolak. Kip sudah menolak, dia punya semua. Seluruhnya loh. Ini informasi terbaru ya pemirsa ya. Artinya, mohon maaf ya kalau dia ini Roy Suryo ini, saya nganggap dia sahabat lah ya. Tapi dengan gayanya seperti ini, yang dia juga ngomong di stasiun TV manapun juga, yang ditujukan saya kan Andi Aswan bohong kan. Padahal selalu saya ingat 2 kata yang selalu muncul dari mulutnya Roy Suryo. Palsu dan bohong. Iya. Semua yang tidak berhubungan dengan dia pasti dibilang bohong atau dibilang palsu. Dia nggak pernah menerima semua. Bayangkan kepolisian, Mabes, Semua Polri, lembaga. Semua lembaga. Nggak ada. Kalau nggak palsu pasti bohong. Nah itulah. Yang nggak bohong siapa berarti? Kenapa? Kalau yang nggak bohong berarti siapa? Ya jelas ijazah Pak Jokowi nggak bakal nggak bohong. Ya, berarti kalau dia mengatakan yang lain bohong, yang lain palsu, berarti siapa yang? Ya dia yang bohong dan palsu.
palsu dalam penelitiannya kan. Iya, iya, iya. Bagaimana simpel ya, seorang peneliti itu pasti dia mempunyai sertifikat sebagai peneliti, ya. Nggak mungkin kalau dia nggak, dan juga punya lembaga dalam penelitian itu. Ada lembaganya. Bukan sekonyong-konyong dia bikin kayak gitu terus dia langsung publikasikan dan dia mengatakan 99,9% itu palsu. 11.000 triliun itu palsu. Ngeri nggak kalau seorang peneliti seperti itu? Ya, 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 ya. Dari itu saya katakan, buku yang diteliti itu buku sampah, saya bilang. Ya, karena dilandasi kebencian, dan itu adalah argumen-argumen dia selama ini yang dirangkum menjadi sebuah buku gitu. Studi pembanding yang nggak ada, hipotesis yang nggak ada, metodologi seperti apa nggak ada, studi komparatifnya nggak ada. Nah, itu masalah. Oke, jelas ya? Jelas itu. Nah, balik lagi Bang, ini kan Abang kan dilaporkan. Ya. Ini masalah scan ijazah Pak Jokowi. Artinya memang ada pernyataan Abang bahwa Abang memiliki scan ijazah Jokowi. Terus apa legal standing orang yang melaporkan itu? Yang melaporkan nggak punya legal standing seperti apa? Ya. Apakah dia pemilik ijazah? Ya kan? Itu, saya mau mempertanyakan ke Abang, kan pasti Abang ketika dilaporkan pasti sudah berdiskusi dengan pihak kepolisian atau kuasa hukum. Kalau pasal yang diminta sama dia, pasal 32, mestinya itu ya, itu junto biasanya ya. Oke. Mestinya ada pasal 310, 311 yang difitnah atau dicemarkan gitu. Nama baik, itu ada pasal itunya. Dia kan langsung minta pasal itu kan. Dan juga kalau pemilik ijazah tidak keberatan, ya gugur itu. Kalau saya mengatakan saya punya scan-nya Pak Jokowi, saya pengakuan saya, apakah ketika saya mengatakan begitu itu adalah sebuah tindak pidana atau bukan? Loh, ya mana tindak pidananya gitu, siapa yang dirugikan? Ya kan? Iya, iya. Kan nggak ada Iya. yang dirugikan. Kecuali kalau Pak Jokowi yang merasa dirugikan, kan begitu. Terus kenapa ini saya Abang kan sebagai tersangka memang tidak Bukan tepat. tersangka saya. Sorry, maaf. Abang kan dilaporkan memang di LP-kan, di LP-kan, tapi paling enggak kan saya masih merasa heran karena kebetulan Abang di depan saya, maka saya tanya keheranan saya. Bang, apa alasannya sih, kan Abang yang berhadapan dengan mereka? Apa yang membuat mereka menyatakan bahwa ketika pengakuan Abang punya scan ijazah, apa alasan mereka ini ya? Terus akhirnya Abang dilaporkan tuh apa? Jadi gitu? kalau menurut saya, dia ini merasa dia mempunyai ijazah yang dibilang asli menurut versi mereka. Oke. Dari teman Pak Jokowi, katanya kan begitu. Oke. Kan dia tampilkan tuh. Oke. Benar nggak? Oke, iya. Ya saya tampilkan aja gini. Ya lebih jelas lagi lah kalau saya mau tampilkan gitu ya. Ini ada tiga ijazah. Ini ada 2 ijazah ya. Oke. Ya kan? Ya. Dia tampilkan di sini kan. Coba yang lebih ini jelas ya. Oke. Warna merah. Ya. Betul kan? Ya. Ini ditutup. Semua ditutup, hanya 85-nya. Ya. Jadi mereka blur itu ya semua. Blur semua. Jadi saya jelaskan. Kalau bicara dari logo, misalnya logo ya. Ya. 1993 Rektor Muhammad Adnan kalau nggak salah, itu merubah logo dari UGM yang tadi segi 5 menjadi bulat. Oke. Ya, dan transparan. Kalau ini kan masih ada arsiran. Ya. Dan transparan. Artinya itu di bawah 93 itu adalah segi 5. Segi 5. Ya, ini kan kayak segi 5. 1 poin. Yang kedua, di UGM itu tahun 85 ada 4 gelombang untuk wisuda. Oke. Bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, dan November. Oke. Pak Jokowi kan di bulan November. Ada juga yang di bulan Agustus. Ada di Februari dan Mei. Februari dan bulan Mei itu, di bulan Mei, Februari tidak. Memang Februari meterannya warnanya merah. Bulan Mei Sudah. meterannya warna merah. Agustus ke atas itu biru. Biru. Biru, hijau. Hijau, sorry. Seperti ini. Ya, ini kan hijau. Ya. Kan hijau kan? Ya. Nah, ini bulan Agustus nih, coba. Itu orang lain ya itu ya. Temannya Pak Jokowi. Pak Wiryono. Bulan apa? Bulan Agustus. Agustus. 7, Warnanya 8 Agustus. Warnanya hijau.
Oke. Pak Jokowi Warnanya 5 November hijau. hijau. Oke, ini Pak Sigit Hijau. hijau. Pak Andi Pramana Hijau. hijau. November. Iya, November. Agustus, November hijau. Hijau semua. Oke. Jadi Itu sejarahnya tuh. Jadi yang ditayangkan itu pas dia itu merah, memang ada 3 orang. Sebentar saya Dan itu tahunnya tahun 85. Aku tunjuk namanya, aku lupa. Aku tak ini bukan Ya, ya, ya. nama yang 3 orang itu ya. Edi Iswahyudi, Hardanto dan Adianti. Ini seangkatan dengan Adianti almarhumah ya. Edi Iswahyudi dan Hardanto. 3 orang ini seangkatan dengan Pak Jokowi. Yang lulus bulan Mei. bulan Mei. Ya. Jadi mereka seangkatan, cuma mereka Cuma 3 lulus orang yang lulus, yang lulus meterainya merah. merah karena Ijazahnya. lulusnya di bulan Mei. Bulan Mei. Nah, Pak Jokowi dan kawan-kawan yang lain Agustus ke sana sudah hijau. Artinya, kalau saya tangkap dari omongan Abang, kita lupakan dulu Pak Jokowi. Oke. Artinya, teman-teman Pak Jokowi sendiri pun ya Hijau. ada yang hijau, ada yang merah. Merah cuma 3 orang. Ya, artinya yang 3 orang ini bulan berbeda dengan kawan-kawan Iya, yang lain benar. gitu kan. Karena ini lebih cepat. Ya, makanya saya bilang, kalaupun Pak Jokowi nggak ada, misalnya kita lupakan dulu Pak Lupakan Jokowi, Pak Jokowi ya. bahwa ternyata di angkatan itu pun terjadi perbedaan. Perbedaan. Oke. Hanya 3 orang yang tadi Pak Edi Wahyudi, Edi, Iswahyudi, Hardanto, Hardanto dan almarhumah Ardianti. Jadi mereka 3 ini yang berbeda karena mereka di bulan Mei ya, pemirsa harus tahu ya, di bulan Mei belum masih warnanya masih warna Merah materainya sudah ada perubahan dan di mana selain dari 3 orang ini seangkatan Pak Jokowi itu hijau semua. Oke. Jadi makanya saya tadi bilang melupakan Pak Jokowi, ternyata Hijau semua. antar temannya pun dari 3 ini berbeda dengan teman yang lain kan. Oke. Kalau ditanya di mana Andi Hasan dapat, saya dapatkan diinformasikan oleh Mas Toha Iskandar, adalah ketua angkatan 80. Jadi di beliau itu ada 15 ijazah dengan 15 teman-temannya beliau yang memang nanti jadi saksi. Oke, nanti di pengadilan tuh jadi saksi. Jadi saksi. Semuanya hijau. Semuanya hijau ya. Kalau Kalau- hanya Pak Jokowi sendiri yang berbeda, tentu Tentu boleh boleh, dipertanyakan. ya kan? Ya. Semuanya hijau dan kemudian begini. Kalau dia itu mau fair, Roy Suryo itu, buka aja namanya. Kenapa harus di blur gitu? Kenapa harus di blur? Oh. Jadi waktu ditayang itu di blur Di ya? blur, kalau kita tahu itu begitu, udah kita langsung dia punya editing. Wah, oke. Karena 80 ke bawah itu, yang saya bilang tadi, mungkin saja itu adalah senior. Betul. 79 kah? 78 kah? Ini jadi tahunnya semua di blur apa Di segala macam. blur semua, hanya 85-nya doang, 1985. Oke. Ternyata itu Itu kemana sebenarnya kita tahu. di bulan Ini buktinya ada. Mei. Oke, Bang, lanjut ya. Ya, Jadi terkait scan ijazah Pak Jokowi ya sudah terjawab, artinya yang melaporkan ini juga tidak Nggak punya punya legal standing. Ya. dan Pak Jokowinya sendiri pun tidak ada masalah ya. Apalagi kalau orang mengaku punya scan ijazah Pak Jokowi itu bukan pelanggaran hukum kan sebenarnya kan.